Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jaksa di Kabupaten Batubara dinonaktifkan dari jabatannya. Ia diduga memeras keluarga tersangka kasus narkoba hingga puluhan juta rupiah. Jejak telapak kaki harimau ditemukan warga di Desa Sampean, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Warga setempat resah. Proyek lampu pocong di Kota Medan dinilai pengamat tata kota sebagai sebuah kesalahan dalam pembangunan Kota Medan. Kita ke informasi pertama, diduga memeras keluarga tersangka kasus narkoba. Jaksa di Kabupaten Batubara dinonaktifkan dari jabatannya. Keluarga tersangka diminta menyerahkan uang puluhan juta rupiah bila mau kasus hukumnya diperingan. Senin malam Jaksa EKT keluar ruang pemeriksaan asisten pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara setelah menjalani pemeriksaan sejak pagi hari. Diperiksa lebih dari 9 jam, Jaksa EKT enggan menjawab pertanyaan wartawan. Pada hari Selasa, Kejati Asahan telah menjadwalkan untuk memeriksa pelapor ibu tersangka kasus narkoba yang diduga menjadi korban pemerasan jaksa. Kejadian ini bermula ketika tersangka kasus narkoba ditangkap pada 12 Januari lalu atas kepemilikan sabu. Ibu tersangka kemudian bercerita pada tetangganya, seorang polisi, dan diarahkan bertemu dengan Jaksa EKT. Ya Bu ya. Ya itulah, ini lebih apapun aku belum bisa percaya kalau sudah mau cuti. Dia nggak Bu, saya kasih sayang kita buat apanya kan tas lunas. Ini adanya 5 juta saya kirim. Jaksa EKT meminta agar keluarga tersangka menyiapkan uang untuk merubah kasus anaknya menjadi pengguna narkoba bukan pengedar. Nah masing-masing nih, si oknum polisinya memeras 8 juta, dari awalnya 10 juta. Nah oknum jaksanya dari awal 100 juta, jadi mintanya 80 juta, tapi bisa dicicil gitu sampai akhirnya tertangkap masih di angka 35 juta. Nah disitulah stop, tertangkap semuanya di situ. Keluarga tersangka mengaku sudah mensetorkan uang yang diminta sebagai 4 kali cicilan. Menanggapi viralnya pemerasan itu, Kejaksaan Agung mengaku akan menindak tegas jaksa yang nakal. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Pak Jaksa Agung tidak segan-segan untuk menindak anak buahnya dimanapun berada terkait dengan tindakan tercela dan tindakan perbuatan melawan hukum. Dan apabila nanti perbuatan tersebut mengarah kepada suatu tindak pidana, juga akan diproses secara pidana. Ya, jadi harap sabar menunggu bahwa sampai saat ini yang bersangkutan sudah dicopot jaksanya dan sudah dipindahkan ke Kejaksaan Tinggi dalam rangka pemeriksaan pengawasan. Selain Jaksa EK, keluarga tersangka juga melaporkan 3 polisi propam yang diduga ikut terlibat pemerasan. Hingga kasus viral, keluarga tersangka narkoba sudah menyerahkan uang 30 juta kepada Jaksa EKT. Tim Liputan melaporkan. Jejak telapak kaki harimau ditemukan warga di jalan menuju areal perkebunan Desa Sampean, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Penemuan jejak kaki harimau ini membuat warga setempat resah. Keberadaan jejak kaki harimau ini ditemukan sejak beberapa hari lalu. Penemuan tapak kaki harimau ini pertama kali ditemukan seorang warga bernama Gonta Rambe, warga Dusun Sampean Barat, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Jejak itu ditemukan warga saat menuju kebun sawit dan karet di ujung dusun. Warga telah melaporkan temuan ini kepada aparat desa. Bersama aparatur kecamatan dan kepolisian telah dilakukan peninjauan ke lokasi temuan jejak. Dari hasil penelusuran sementara, diperkirakan terdapat 2 ekor harimau yang berkeliaran di perkebunan. Yang kami telusuri, karena begitu kami dapat laporan dari masyarakat, kami langsung ke TKP tersebut
terdapat memang banyak beberapa jejak kaki harimau. Berapa jumlah harimau yang dilihat oleh warga? Kalau yang bertemu langsung hanya satu, tapi menurut jejak kakinya itu harimau ada 2. Meski demikian, belum ada laporan warga yang mengaku kehilangan hewan ternak atau dimangsa hewan buas. Kami juga di sana menemukan jejak baru yang dianggap ini sudah 5 hari. Jadi keputusan yang diambil kemarin disimpulkan kepada kita semua bahwasanya untuk sementara Raja Hutan tersebut sudah tidak berada di lokasi, cuma untuk mengantisipasi itu semua kepada seluruh warga masyarakat Desa Sampean untuk tetap berhati-hati dan waspada terutama. Mengantisipasi konflik antara satwa dilindungi dan manusia, aparatur kecamatan telah mengimbau kepada seluruh warga Desa Sampean untuk tetap berhati-hati dan waspada, terutama di lokasi yang ditemukan jejak lintasan harimau. Tutia Lewelubis melaporkan dari Labuhan Batu Selatan. Kita ke informasi lainnya, 3 orang pria membobol sebuah kantor di Kabupaten Serdang Bedagai. Ketiga tersangka berhasil melarikan uang senilai 129 juta rupiah. Pencurian dilakukan dengan mudah karena bantuan orang dalam. 3 orang pelaku menggasak uang ratusan juta di kantor PT Gratika, agen resmi PT Telkomsel di Kabupaten Serdang Bedagai. Aksi pencurian dilakukan pada 17 April 2023 kemarin. Berdasarkan dari hasil penyelidikan, ketiga orang tersangka dengan mudah masuk melakukan pencurian karena adanya orang dalam yang membantu ketiganya membukakan pintu. Setelah masuk di dalam kantor, ketiga pelaku langsung mengincar kotak brankas yang tersimpan di dalam ruangan kasir. Setelah mendapat laporan dari korban dan memeriksa beberapa orang saksi, petugas dari Polres Serdang Bedagai kemudian menangkap ketiga tersangka di kediamannya pada 4 Mei 2023 kemarin. Selain motor yang digunakan untuk melakukan pencurian, petugas juga menyita barang bukti berupa mobil dan beberapa perlengkapan milik tersangka. Pada tanggal 17 April 2023 yang dilakukan oleh orang dalam sendiri. Jadi dari korban yaitu PT Gratika, di situ orang dalam dari pegawainya sendiri yang melakukan pencurian ini. Mereka makanya dari pengembangan olah TKP dari penyidik ditemukan bahwa tidak ada kerusakan di pintu masuk maupun pintu keluarnya. Kini ketiga pelaku berada di tahanan Satreskrim Polres Serdang Bedagai. Ketiganya diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, saudara, berhati-hatilah saat melintas sendirian dengan sepeda motor karena baru-baru ini seorang pria menjadi korban begal di Kecamatan Medan, Marelan, Medan. Para pelaku menendang korban hingga korban jatuh ke dalam parit dan pelaku membawa sepeda motor korban. Sekitar pukul 3 pagi, Fajri yang saat itu tengah melintas di Jalan Rahmat Buding, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, diadang oleh komplotan begal yang membawa senjata tajam. Komplotan tersebut yang berjumlah 8 orang menggunakan 4 sepeda motor, menendang korban hingga korban terjatuh ke dalam parit. Kemudian salah satu dari pelaku membawa sepeda motor korban. Akibatnya korban mengalami luka memar di bagian kepala. Menurut keterangan korban, insiden itu terjadi saat korban pulang dari rumah orang tuanya. Para pelaku diperkirakan masih remaja karena korban sempat melihat wajah para pelaku. Ya, anak-anak mungkin sebagian masih sekolah ya, belasan tahunan, lebih kurang sekitar di 16 sampai 18 tahun. Selain sepeda motor apa lagi, Bang? Scoopy tahun 2018 warna merah dong. BK 6884 AIP. Bang, abang jalan sendiri bang atau boncengan sama orang? Saya sendiri. Memang biasa jalan di sana? Biasa, karena jam segitu sering saya berkunjung ke rumah orang tua. Usai kejadian, korban langsung membuat laporan tindak kejahatan begal yang menimpa dirinya ke Polsek Medan Labuhan. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelakunya yang telah meresahkan masyarakat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.